Seri keempat Bukek Xiansu. Mutiara Hitam. Audiobook, novel silat. Cerita, Ho Ping Hu. Jilid 5. Siapa si Algojo itu? Aku sendiri belum pernah bertemu dengan tokoh menyeramkan itu, akan tetapi sepanjang pendengaranku, dia tidak kalah terkenalnya daripada Butek Siulam sendiri. Kabarnya dia datang dari daerah Mongol, paling suka membunuh orang. Semua orang yang pernah bentrok dengan dia tidak akan dapat keluar hidup-hidup. Semua itu, betapapun gagahnya, tewas di bawah senjatanya yang mengerikan, yaitu berbentuk gergaji berkait. Dia mengangkat diri dengan sebutan Pak Sin Ong untuk memperkenalkan asalnya dari utara, akan tetapi karena kekejamannya yang melewati batas, di dunia Kangou dia dijuluki orang Jin Kem Hoa Ong si Raja Algojo manusia. Makin besar julukannya, makin kosong melompong. Aku tidak takut. Dan Tian Liongpang sungguh tidak boleh dibuat permainan. Bahkan kini merupakan perkumpulan yang paling besar, paling berpengaruh dan paling banyak anggotanya untuk golongan hitam. Karena itulah, para tokoh golongan hitam yang tidak mempunyai perkumpulan besar, masih memandang kepada Tian Liongpang. Sudahlah. Kalau engkau takut, tidak perlu kau banyak mengoceh lagi. Aku pun tidak mengajak engkau. Kau kira aku takut untuk pergi sendiri? Sambil berkata demikian, Kuilan menyambar kendali kuda dari tangan Haulam, lalu pergi menuntun kuda hitam itu meninggalkan Haulam yang berdiri melongo. Akan tetapi karena selama hidupnya Kuilan belum pernah mempunyai kuda, apalagi menunggang kuda, ia canggung sekali dan kuda hitam itu agaknya juga dapat merasakan hal ini. Kuda itu mulai meronta dan mogok jalan. Kuilan menarik-narik kendali kuda sambil membentak. Kau juga hendak mogok? Kuda sialan. Ku penggal lehermu nanti, ku bawa bangkaimu ke Tian Liongpang, hendak kulihat apakah kau berani mogok lagi. Wah, kenapa kau begini galak, Mutiara Hitam? Apa kau marah kepadaku? Aku sama sekali tidak takut, hanya aku heran menyaksikan keberanianmu menentang semua tokoh-tokoh besar. Mari, biarlah kita pergi bersama. Dan kuda itu? Kenapa repot-repot amat? Lebih baik kau tunggangi dia, kan enak? Watak Kuilan memang aneh, agaknya ia tiru dari Xian Eng. Ia keras sekali kalau perlu, akan tetapi bisa juga menjadi lunak, bisa gembira dan jenaka, akan tetapi tidak pernah mengenal duka maupun takut. Melihat pemuda itu menghampiri dan wajahnya sungguh-sungguh, ia tersenyum. Aku belum pernah menunggang kuda, katanya. Kembali Haulam terheran. Seorang gadis yang begini tinggi ilmunya, belum pernah menunggang kuda. Benar-benar luar biasa sekali ini. Belum pernah? Kalau begitu berbahaya, dong. Kau harus belajar dulu. Seekor kuda yang baik selalu akan memberontak kalau ditunggangi orang yang takut-takut menunggang kuda. Aku memang belum pernah menunggang kuda, akan tetapi siapa bilang aku takut? Kau lihat saja. Sekali menggerakkan tubuhnya, Kuilan sudah meloncat dan duduk di atas punggung kuda, dengan kedua kaki di samping kiri perut kuda itu. Canggung dan kaku sekali. Benar saja, kuda hitam itu tidak memberontak, karena kuda itu hanya memberontak apabila yang menunggangnya takut-takut, sedangkan Kuilan tidak takut. Keliru kalau begitu menunggangnya. Mana bisa tahan lama kalau kuda itu membalap? Siapa bilang tidak bisa? Kau lihat. Kuilan menarik kendali kuda dan kuda hitam itu meloncat ke depan lalu lari cepat. Kuilan terangkat-angkat dari atas punggung kuda dan karena duduknya miring, maka hampir saja ia jatuh. Cepat ia berseru keras dan tubuhnya sudah meloncat ke atas kemudian turun di atas punggung kuda dalam keadaan berdiri. Haulam sudah mengejar dan memegang kendali kuda, mengeluarkan suara menyuruh berhenti. Setelah kuda berhenti, ia menggeleng-geleng kepala. Wah, memang kau hebat sekali, Mutiara Hitam. Akan tetapi mana ada di dunia ini orang naik kuda dengan berdiri di atas punggungnya. Engkau akan menjadi tontonan orang di sepanjang jalan, dan juga keadaan itu amat melelahkan. Beginilah cara menunggang kuda. Lihat, ku beri contohnya. Karena memang Kuilan seorang yang sudah memiliki ilmu kepandaian tinggi, maka pelajaran menunggang kuda ini dapat ia kuasai sebentar saja. Berangkatlah kedua orang muda itu melakukan perjalanan menuju Yan'an. Kuilan menunggang kuda sedangkan Haulam berjalan kaki sambil meniup sulingnya. Kadang-kadang Kuilan yang meloncat turun dan berjalan kaki, menyuruh pemuda itu berganti menunggang kuda. Kalau Haulam menolak, ia tentu akan marah.
Begitu pula, kadang-kadang gadis yang berhati polos itu menyuruh Hao Lam duduk di belakangnya di atas punggung kuda. Hao Lam juga menuruti kehendaknya sehingga dalam waktu beberapa hari saja melakukan perjalanan, keduanya telah menjadi sahabat yang amat akrab dan diam-diam Kui Lan makin merasa cocok dan suka kepada putra bibi pengasuhnya ini. Kota Yinan terletak di kaki pegunungan Luliangsan sebelah barat, di Provinsi Shenxi. Kota ini cukup besar dan ramai dan dahulu merupakan daerah kerajaan Houhan yang kini sudah ditaklukkan oleh kerajaan Sung dan menjadi wilayah kerajaan Sung. Kerajaan Houhan dahulu terkenal sebagai kerajaan yang kecil tapi amat kuat. Terutama sekali ketika seorang di antara panglima perangnya adalah mendiang Jenderal Kam Si-ek yang amat pandai mengatur siasat perang. Setelah jenderal ini mengundurkan diri, keadaan kerajaan mengalami kemunduran pula. Akan tetapi keadaannya masih amat kuat karena beberapa tahun kemudian di dalam istana kerajaan terdapat Tok Xiaokui Liu Luxian, seorang wanita sakti yang menjadi tante girang, di dalam istana mengumbar nafsu dengan para pangeran dan para panglima muda yang tampan. Di samping Tok Xiaokui, ibu kandung suling emas, ini terdapat pula selir raja yang juga amat lihai, yang kemudian berjuluk Siang Mou Sini Cho Akimbwe. Akan tetapi semenjak kedua orang wanita sakti ini tidak ada, kerajaan makin mundur dan akhirnya penyerbuan bala tentara kerajaan Sung menjatuhkan kerajaan kecil ini. Tokoh-tokoh yang dikalahkan biasanya kalau tidak dipakai lagi tenaganya lalu berkumpul dan merupakan kelompok yang menentang si pemenang secara diam-diam. Demikian pula keadaan di bekas kerajaan Houhan ini. Orang-orang yang memiliki ilmu kepandaian lalu mengadakan persatuan dan bersembunyi di balik papan nama perkumpulan menjadi golongan dunia hitam yang diam-diam mencari kesempatan untuk melawan atau setidaknya merongrong pemerintahan yang tak disukainya. Di antara perkumpulan-perkumpulan semacam itu, Tian Liongpang merupakan perkumpulan terbesar, bahkan boleh dibilang menjadi semacam induk perkumpulan. Hal ini adalah karena bekas para panglima dan tokoh kerajaan Houhan banyak yang menggabungkan diri dalam perkumpulan ini. Namun karena kesempatan untuk melawan pemerintahan Sung tidak ada, apalagi setelah para panglima yang benar-benar berjiwa patriotik meninggal dunia, jiwa perkumpulan Tian Liongpang mengalami perubahan hebat. Dasar yang semula patriotik tadinya terdorong setia kepada kerajaan berubah menjadi dasar dunia hitam, dan tujuan yang menyeleweng jauh terdorong oleh nafsu angkara murka untuk menguasai dunia, harta benda, nama besar dan kemenangan mengandalkan kekuatan. Sisa para panglima Houhan melihat ini sebanyak yang mengundurkan diri dan hidup bersunyi di dusun-dusun dan pegunungan menanti maut datang menjemput. Semenjak Tian Liongpang seluruhnya dikuasai oleh tokoh-tokoh dunia hitam. Yang menjadi ketua Tian Liongpang adalah seorang bekas pendeta yang berjuluk Sin Seng Losu, kakek bintang sakti. Pendeta yang berasal dari barat ini selain sakti, juga amat terkenal di dunia hitam dan biarpun jahat, namun ternyata ia pandai memimpin sehingga di bawah asuhannya, Tian Liongpang menjadi perkumpulan yang amat kuat. Semua anggota Tian Liongpang rata-rata digembleng ilmu silat tinggi. Apalagi murid kakek itu sendiri, benar-benar terdiri dari orang-orang yang gagah perkasa. Murid-murid kepala sebanyak 12 orang sedemikian terkenalnya di dunia Kang Ou sehingga tokoh-tokoh yang besar sekalipun tidak akan berani memandang rendah Cap Ji Liong, 12 ekor naga, dari Tian Liongpang. 12 orang murid kepala yang menjadi murid kesayangan kakek Sin Seng Losu ini telah mewarisi kepandaian kakek itu menurut bakat masing-masing. Dan yang menambah ketenaran mereka adalah senjata rahasia Sin Seng Chi, peluru bintang sakti. Oleh karena kakek Sin Seng Losu sudah terlalu tua dan pikun, juga sudah mulai lemah karena tuanya, maka sebagai penggantinya ditunjuk muridnya yang paling tua, seorang laki-laki tinggi besar bercambang bauk yang bertenaga besar seperti gajah, dan sesuai dengan tenaganya, ia berjuluk Tai Le Kui, setan tenaga besar, bernama Mhakyu. Mhakyu ini dulunya seorang jagal babi, kemudian pernah tinggal di selatan dan menjadi anggota Bengkau. Semenjak muda suka belajar ilmu silat, maka ketika menjadi anggota Bengkau ia sudah memiliki ilmu kepandaian yang cukup tinggi. Karena penyelewengan peraturan, ia takut akan bayangan sendiri dan takut pula akan hukuman dari para pimpinan Bengkau yang terkenal keras, maka ia melarikan diri ke utara. Di Henan ia memasuki Tian Liongpang, berhasil menarik hati ketuanya dan menjadi muridnya. Karena memang tingkatnya sudah tinggi, maka ia segera menduduki seorang di antara murid kepala yang lihai, bahkan kemudian terpilih menjadi murid nomor 1 dan kemudian malah ditunjuk sebagai pengganti gurunya yang sudah tua, yaitu menjadi ketua baru Tian Liongpang.
Gedung besar yang menjadi markas Tian Liongpang terletak megah di ujung kota Yan'an. Agak janggal nampaknya bahwa jalan besar di mana gedung ini berdiri kelihatan sunyi, bahkan gedung itu jauh dari tetangga. Namun orang tidak akan merasa heran kalau mendengar bahwa para tetangga yang tadinya tinggal dekat gedung itu berangsur-angsur diri sehingga rumah-rumah kosong di sekitar jalan itu merupakan daerah yang dianggap tidak aman bagi penduduk Yan'an. Hal ini dipergunakan oleh Tian Liongpang untuk memperluas markas mereka dengan membeli murah secara paksa rumah-rumah dan pekarangan yang ditinggalkan. Pada hari pengangkatan ketua baru Tian Liongpang, keadaan di situ lebih ramai diri pada biasanya. Banyak tamu hilir mudik mengunjungi Tian Liongpang dan para penduduk Yan'an hari itu merasa ketakutan selalu karena di kota Yan'an berkeliaran banyak orang-orang aneh dan sikapnya menyeramkan. Karena itu biarpun tidak tahu pasti, namun sudah dapat menduga bahwa para tamu luar kota yang hari itu mengunjungi Yan'an, tentulah tamu dari Tian Liongpang dan tentulah terdiri dari bukan orang baik-baik. Memang dugaan ini tepat. Sebagian besar yang datang mengunjungi Tian Liongpang adalah orang-orang dari dunia hitam, golongan Liok Lim dan Kang Ou, hutan lebat dan sungai telaga, yaitu para perampok, bajak, gerombolan-gerombolan yang mengabdi kepada hukum rimba mengandalkan kekuatan untuk melakukan perbuatan apa saja yang mereka kehendaki. Hari itu semenjak pagi sekali telah banyak orang-orang yang dandanannya aneh-aneh memasuki kota Yan'an. Menjelang siang hari, orang-orang yang dengan hati berdebar tidak enak menonton keramaian dan iring-iringan tamu ini, tertarik sekali melihat dua orang muda yang keadaannya tidak kalah anehnya daripada orang-orang yang menyeramkan lainnya. Akan tetapi dua orang muda ini sama sekali tidak kelihatan menyeramkan. Bahkan sebaliknya, darah remaja yang menunggang kuda hitam itu, biarpun pinggangnya digantungi pedang dan gagang pedang indah, namun harus diakui cantik jelita, menarik hati dan sama sekali tidak menyeramkan, melainkan amat mengagumkan hati setiap orang pria yang memandangnya. Adapun temannya, seorang pemuda remaja pula, juga berwajah tampan dan matanya bersinar-sinar, wajahnya berseri-seri, mulutnya tersenyum-senyum. Bahkan ketika memasuki kota Yan'an, pemuda ini dengan wajah berseri lalu meniup suling sambil berjalan di samping kuda hitam. Sebatang golok besar dengan sarung pedang aneh, tidak kelihatan menyeramkan sebaliknya malah tampak lucu. Seakan-akan, pemuda itu sengaja membadut dan menggantungkan golok untuk main-main saja. Wajah Kuilan, darah yang menunggang kuda hitam, kelihatan gembira pula. Setelah beberapa pekan lamanya melakukan perjalanan bersama Haulam, ia benar-benar mengenal watak pemuda ini sebagai seorang pemuda yang selalu gembira, jenaka, ugal-ugalan namun pada dasarnya gagah perkasa, tak kenal takut, berbudi dan selalu mengalah kepadanya. Harus dimengerti bahwa sejak kecil Kuilan jarang bergaul dengan orang lain, apalagi dengan orang mudanya. Teman satu-satunya hanyalah Sumakiat, dan ia tidak suka kepada Suheng ini, yang kadang-kadang memperlihatkan sikap terlalu manis berlebih-lebihan kepadanya akan tetapi kadang-kadang juga pemarah dan tak acuh. Tidak mengherankan apabila Kuilan merasa suka sekali kepada Haulam dan dalam waktu yang tidak lama itu mereka telah menjadi sahabat yang akrab. Sukar bagi seseorang untuk tidak ikut bergembira apabila melakukan perjalanan dengan Haulam. Apalagi seorang seperti Kuilan yang pada dasarnya memang lincah, jenaka dan suka bergembira. Melihat betapa temannya memasuki kota Yan'an sambil meniup suling dan dengan lenggang dibuat-buat seperti seorang penari atau seperti orang berbaris, Kuilan tersenyum geli. Ia maklum bahwa kedatangan mereka ke Yan'an bukanlah sekedar pelesir, melainkan untuk mencari pengalaman dan lebih mendekati petualangan karena yang akan mereka masuki adalah sarang penjahat atau dunia hitam yang amat berbahaya. Akan tetapi melihat pemuda itu sedikit pun tidak memperlihatkan rasa takut, ia menjadi kagum dan juga menjadi gembira. Banyak penduduk Yan'an, terutama orang-orang mudanya yang tertarik melihat sepasang muda-mudi yang elok ini, mengikuti dari belakang sambil memandang kagum dan tersenyum-senyum. Akan tetapi melihat bahwa dua orang itu menuju ke markas Tian Liongpang di pinggir kota, sebelum dekat mereka yang mengikuti sudah berhenti dan membalikkan tubuh meninggalkan tempat itu. Setelah tiba di depan rumah gedung besar yang dihias arca singa batu dan papan nama perkumpulan itu, Kuilan menghentikan kudanya dan Haulam menghentikan tiupan sulingnya. Dari luar gedung saja sudah terdengar suara banyak orang di sebelah dalam. Beberapa orang penjaga menyambut mereka dengan menjura dan di antara mereka terdapat seorang laki-laki yang mukanya penuh cambang bauk dan yang kelihatan terkejut sekali melihat dua orang muda itu. Akan tetapi wajahnya yang tadinya terkejut itu berubah merah dan ia segera menjura dan berkata, "Ah,
kiranya Nona Mutiara Hitam dan Tuan Berandal yang datang berkunjung. Silakan masuk. Melihat sikap si brewok ini, teman-temannya juga cepat memberi hormat kepada Quilan dan Haulam, dan mendengar nama julukan pemuda tampan itu, diam-diam mereka merasa geli. Hahaha. Kiranya si Oukyu. Engkau masih hidup. Syukurlah kalau panjang umur. Kami datang memenuhi janji hendak menonton keramaian sekalian menyampaikan sumbangan kepada ketua baru Tian Liongpang. Teman-teman Oukyu tercengang mendengar ucapan dan menyaksikan sikap pemuda ini. Bicaranya begitu seenaknya seperti kepada seorang sahabat baik saja. Mereka makin heran melihat betapa Oukyu yang terkenal jagoan di antara mereka, begitu menaruh hormat yang berlebihan terhadap seorang pemuda dan seorang gadis cantik yang masih amat muda. Kalau semua temannya terheran, adalah Oukyu yang menjadi merah mukanya. Peristiwa di dalam hutan 2 pekan yang lalu hanya ia ceritakan kepada para pimpinan Tian Liongpang dan para anak buah, tidak ada yang boleh mendengar karena hal itu merendahkan nama besar perkumpulan. Oleh karena itulah maka ketika tadi ia menyebut nama Mutiara Hitam dan Berandal, teman-temannya tidak tahu bahwa 2 orang inilah yang membunuh seorang anak murid Tian Liongpang. Dengan menahan kemarahan Oukyu lalu berkata lagi. Ah, Jiwi ternyata memegang janji. Silakan masuk. Nona, biarlah orang-orang kami merawat kuda Nona itu. Silakan turun dan masuk ke dalam. Mana bisa barang sumbangan ditinggalkan di luar? Quilan berkata. Barang sumbangan. Apakah maksud Nona? Quilan tersenyum. Justru kuda inilah barang sumbangannya untuk disampaikan kepada ketua Tian Liongpang. Ah, kuda bagus. Kuda hebat. Oukyu tiba-tiba memuji setelah tahu bahwa kuda yang besar dan memang hebat ini akan dipersembahkan kepada ketuanya. Kiranya 2 orang muda yang lihai ini telah merendahkan diri dan hendak menyenangkan hati ketuanya dengan hadiah seekor kuda pilihan, pikirnya. Akan tetapi jangan kira bahwa kalian akan dapat lolos dari sini, biarpun telah menyogok dengan seekor kuda. Melihat Oukyu memuji-muji sambil menjura. Seorang lain memberi isyarat dengan kedua tangan mempersilakan mereka dan yang lain-lain juga menjura. Quilan lalu berkata, hayo, Berandal kita masuk saja. Hekma, kuda hitam, ini pun tentu suka mencicip arak wangi Tian Liongpang. Hayo, tunggu apa lagi? Haulam berkata sambil tertawa, kemudian ia menempelkan suling pada mulutnya dan melangkah maju sambil meniup suling. Adapun Quilan tanpa mempedulikan gerak protes mulut, mata, dan tangan para penjaga sudah menarik kendali dan memaksa kuda hitamnya untuk menaiki anak tangga, terus menjalankan kudanya memasuki ruangan depan menuju ke dalam. Tentu saja para penjaga kaget dan bergerak hendak mencegah, akan tetapi Oukyu berbisik kepada teman-temannya dan kagetlah mereka, berdiri dengan wajah sebentar pucat karena gentar dan sebentar merah karena marah. Baru sekarang mereka tahu bahwa 2 orang itulah yang membunuh seorang kawan mereka. Jangan sembarangan bergerak, mereka lihai sekali. Bisik Oukyu. Biarkan Pangcu yang membereskan mereka. Setelah berkata demikian, melalui pintu samping Oukyu mendahului masuk dan diam-diam melaporkan kepada pimpinan Tian Liongpang. Pada waktu itu, kakek Sin Seng Losu masih duduk di kursi ketua sambil melenggut mengantuk. Akhir-akhir ini, kakek yang sudah tua renta dan pikun ini seringkali melenggut dan banyak mengantuk. Kini ia telah mengenakan pakaian khusus untuk upacara. Jubahnya baru dan indah, di bagian dadanya terdapat gambar sebuah timbangan. Inilah tanda bahwa dia sudah meninggalkan kedudukan ketua dan kini menjadi penasihat yang mempertimbangkan dan memutuskan segala macam perkara yang tak dapat diputuskan oleh ketua baru. Di sebelah kanannya duduk Tai Lek Kui Makio, murid kepala bekas tukang jagal babi itu. Wajah murid kepala yang usianya sudah 50 tahun ini keren, apalagi jenggot dan kumisnya kaku seperti kawat, matanya melotot lebar seakan-akan selalu mengeluarkan sinar mengancam. Di sebelah kanan Tai Lek Kui Makio calon ketua baru ini duduk atau berdiri 11 orang adik-adik seperguruannya yang terdiri dari bermacam-macam orang. Ada Huishio Gundul, ada Tosu, ada yang seperti petani, ada yang tua dan ada yang muda. Di belakang kursi kakek Sin Seng Losu berdiri seorang petugas yang membawa bendera Tian Liongpang, bergambar naga terbang. Para tamu yang lebih 50 itu semuanya sudah memenuhi ruangan, duduk di bangku-bangku memutari meja bundar yang sudah disediakan. Pelayan-pelayan sibuk melayani mereka dengan minuman dan makanan.
Saat itu, upacara sudah hendak dilakukan, akan tetapi Tai Lek Kui Makyu mencari-cari dengan pandang matanya, kelihatan tak senang hatinya. Kemudian ia berbisik kepada suhunya yang masih melenggut, setengah tidur setengah bersamadi. Suhu, tamu sudah lengkap, apakah tidak lebih baik dilakukan sekarang upacaranya? Kakek itu membuka mata malas-malasan, kemudian menoleh ke arah kirinya, di mana terdapat sebuah bangku yang kosong. Dia belum datang? Makyu mengerutkan kening dan menggeleng kepalanya. Suhu, sudah sejam lebih kita menanti, akan tetapi Xiao Te, adik seperguruan kecil, masih juga belum muncul. Dia, suka pergi berburu binatang, suka pergi bermain-main, siapa tahu dia tidak akan datang karena lupa akan urusan hari ini. Kita tunggu sebentar lagi. Bantah si kakek. Betapapun juga, Siang Koan Li adalah anak tunggal mendiang putraku, dia cucuku satu-satunya. Sebagai wakil ayahnya yang sudah tidak ada, sepatutnya dia menyaksikan upacara penting hari ini. Biarpun di dalam hatinya merasa mendongkol sekali terhadap Siang Koan Li yang memperlambat upacara pengangkatannya menjadi ketua Tian Liongpang, namun Makyu tidak berani membantah kehendak gurunya. Siang Koan Li adalah cucu Sin Seng Losu, semenjak kecil anak ini sudah ditinggal mati ayah bundanya yang tewas dalam pertandingan. Kemudian ia dididik oleh kakeknya dan biarpun ia cucu kakek ini, namun ia juga murid, maka 12 orang murid kepala atau lebih terkenal 12 naga Tian Liongpang itu memanggil dia Sute, adik seperguruan. Padahal Siang Koan Li masih amat muda, baru 20 tahun usianya. Pada saat itulah Ouqiu Brewok datang melapor. Karena Sin Seng Losu sudah melenggut lagi di atas kursinya, Ouqiu lalu melapor kepada Tai Lek Kui Makyu tentang kedatangan dua orang muda tadi. Tentu saja Tai Lek Kui Makyu marah sekali, mendengar bahwa dua orang muda yang mengaku berjuluk Mutiara Hitam dan berandal dan telah membunuh seorang anggota Tian Liongpang berani muncul. Akan tetapi oleh karena saat pengangkatannya sebagai ketua sudah tiba, ia tidak ingin urusan yang amat penting artinya bagi dirinya itu terganggu atau terkacau keributan, maka ia menyabarkan hatinya yang panas. Apalagi ketika mendengar laporan Ouqiu bahwa dua orang itu datang untuk menonton upacara dan membawa hadiah seekor kuda yang bagus. Maka dia segera berdiri dan menyambut. Melihat kakak tertua ini bangkit, otomatis 11 orang adik seperguruan itu bergerak pula dan mengikutinya menyambut. Terdengar suara nyaring kaki kuda menginjak-injak lantai dan para tamu serentak menengok, disusul suara mereka riuh membicarakan tamu yang baru muncul. Tentu saja cara Kuilan memasuki ruangan sambil menunggang seekor kuda yang tinggi besar berbulu hitam, amat menarik perhatian dan selain mendatangkan kaget, juga heran. Akan tetapi di samping ini, sebagian besar mata para tamu terbelalak kagum karena tidak saja kuda itu amat indah dan gagah, namun penunggangnya lebih menarik lagi, cantik jelita dengan mata bersinar-sinar dan pipi kemerahan, bibir manis tersenyum simpul. Haula menghentikan tiupan sulingnya, lalu menjura ke arah tuan rumah, diam-diam ia memperhatikan Makyu dan 11 orang adik seperguruannya. Biarpun belum pernah bertemu dengan mereka, namun jumlah ini menimbulkan dugaan di hati bahwa tentu inilah yang disebut Cap Ji Liong yang ditakuti orang itu. Ia tersenyum dan berseru dengan suara nyaring. Kami, Dewi Mutiara Hitam dan Dewa Berandal. Sampai di sini Haula menoleh kepada Kuilan yang tersenyum pula lalu melirik kepada semua tamu yang mengeluarkan seruan heran mendengar sebutan Dewa dan Dewi tadi, kemudian melanjutkan setelah keadaan menjadi sunyi senyap karena semua orang memasang telinga penuh perhatian untuk mendengarkan apa yang ia katakan selanjutnya. Secara kebetulan lewat Dien An dan mendengar nama besar Tian Liongpang yang katanya hendak mengadakan upacara pengangkatan ketua baru. Maka kami ingin sekali menonton keramaian dan Sang Dewi Mutiara Hitam ini berkenan memberi hadiah kuda hitamnya untuk Tian Liongpang. Mendengar dirinya disebut-sebut sebagai Sang Dewi, Kuilan mengerutkan alisnya dan cemberut, melompat turun dari kuda dan berkata, harap jangan dengarkan obrolan berandal ini. Kuda ini memang hendak kusampaikan kepada Tian Liongpang, akan tetapi bukan hadiah dariku, melainkan hadiah dari Hitan untuk Tian Liongpang. Mendengar ucapan Kuilan berubah air muka 12 orang naga dari Tian Liongpang itu. Makyu segera berkata, suaranya berubah ramah. Ah, kiranya Jiwi adalah utusan dari Pak Sin Ong. Sungguh merupakan penghormatan besar sekali terhadap Tian Liongpang dan salah paham yang terjadi beberapa pekan yang lalu adalah kesalahan anak buah kami, mohon Jiwi sudi memaafkan. Aku tidak tahu apa yang kau maksudkan. Kata Kuilan setelah bertukar pandang dengan Haulam.
Akan tetapi yang jelas, kuda ini bukan sembarangan kuda, melainkan kuda keturunan kuda pribadi Ratu Hitan. Harap Tian Liongpang suka menerima anugerah dari Ratu Hitan ini. Kuilan bicara sejujurnya, karena di dalam hati ia tetap condong untuk membela Ratu Hitan yang menurut penuturan guru dan bibinya adalah ibu kandungnya sendiri. Akan tetapi Ma Qiu mendengar ini, mengangguk-angguk dan bertukar pandang dengan 11 orang saudaranya. Kami mengerti. Kami mengerti dan terima kasih banyak, katanya. Tentu saja Kuilan tidak mengerti apa yang ia maksudkan, akan tetapi melihat Hao Lam berkedip kepadanya, ia pun diam saja. Ia lalu melompat turun dari kudanya dan memberikan kendali kuda kepada Ma Qiu. Calon ketua itu menggapai seorang anggota Tian Liongpang yang tinggi besar. Bawa kuda ini ke kandang dan pelihara baik-baik, beri makan minum secukupnya. Orang tinggi besar itu memberi hormat dan menerima kendali. Akan tetapi begitu ia menarik kendali, kuda hitam itu yang mencium bau orang baru dan merasai tarikan keras, segera meringkik, membuka mulut dan menerjang orang tinggi besar itu. Si tinggi besar terkejut dan berusaha mengelak, namun terlambat, pundaknya kena digigit sehingga ia berkaok-kaok kesakitan dan ketika kuda itu melepaskan gigitannya, daging pundak berikut baju sudah robek dan darah membasahi semua bajunya. Tentu saja anggota ini menjadi kaget dan melepaskan kendali kudanya. Hao Lam tertawa bergelak. Sudah kuberitahu, kuda ini bukan kuda sembarangan. Memang kuda pilihan. Toa Suheng, biarlah aku yang membawanya ke kandang. Seorang laki-laki berusia hampir 40 tahun, bertubuh kecil kurus, melangkah maju, dia ini adalah seorang di antara Cap Jiliong dan begitu Ma Qiu menganggukkan kepala, si kurus sudah menyambar kendali kuda, lalu tubuhnya melayang naik ke punggung kuda hitam. Kuda itu meringkik-ringkik dan meronta-ronta. Namun dengan menjepitkan kedua kaki ke perut kuda, si kecil kurus tetap duduk dengan tenang, bahkan lalu membetot-betot kendali kuda. Kuda hitam makin marah, melonjak-lonjak dan meloncat-loncat tinggi menggerak-gerakkan punggungnya. Kalau orang biasa tentu akan terlempar dari punggung kuda, akan tetapi ternyata si kecil kurus itu lihai sekali. Tubuhnya mendoyong ke sana kemari, namun ia dapat duduk tegak dan tetap. Akhirnya, setelah hidung dan bibir kuda mengeluarkan darah karena tertarik kendali, baru kuda hitam itu kelelahan dan menurut saja disuruh berjalan keluar dari dalam ruangan tamu. Ma Qiu lalu mempersilakan dua orang tamu mudanya untuk duduk di bagian depan. Hao Lam berbisik. Mereka mengira bahwa kita ini tokoh-tokoh kepercayaan Jin Kem Hoa Ong dan memang biasanya orang-orang Pak Sin Ong ini melakukan perjalanan sambil menyamar dan merahasiakan diri, karena selalu menjadi incaran orang pemerintahan Hitan. Tentu si brewok tadi mengira kita berpura-pura menghadapi banyak tamu, maka ia bilang mengerti. Pemuda itu tertawa dan Kuilan juga tertawa geli. Pelayan datang dengan cepat membawa minuman arak wangi dan masakan-masakan lezat dan mahal. Karena memang sudah lapar dan sudah lama tidak bertemu makanan lezat, Hao Lam dan Kuilan tidak sungkan-sungkan lagi. Kiranya pemuda jenaka itu adalah seorang ahli makanan. Sambil mencoba dan mencicipi belasan macam masakan yang datang membanjir. Meja mereka Hao Lam tiada hentinya mengoceh untuk memperkenalkan tiap masakan kepada Kuilan. Ini kodok goreng istimewa. Kodok macam ini hanya terdapat dalam rawa-rawa dan daerah selatan saja, dagingnya empuk, gurih dan harum sedap. Maka harganya pun amat mahal. Sayang ini yang jantan, kalau yang betina lebih lezat. Akan tetapi kodok betina jarang disembelih orang karena dibutuhkan telurnya. Hanya kaisar yang suka menyuruh buatkan kodok betina goreng. Memang luar biasa masakan kodok goreng itu. Berbeda dengan suike biasa, kodok ini digoreng berikut kulitnya yang loreng-loreng, akan tetapi justru kulitnya itu yang enak, kemeripik seperti kerupuk udang. Juga berbeda dengan suike biasa, tulangnya enak pula dimakan, tidak keras. Wah, ini sop buntut menjangan namanya. Dimasak sop dengan campuran kacang polong dan jamur kuning. Hebat! Tapi kalau terlalu banyak membuat badan panas dan darah mengalir cepat. Sedikit cukup untuk menghangatkan tubuh. Dan ini masak tim kaki burung raja air. Kau tahu apa itu burung raja air? Bebek. Ini tim kaki bebek. Enak kenyal-kenyal dan gurih. Wah, yang di sana itu panggang ayam angkasa. Sedap. Apa itu ayam angkasa? Kuilan bertanya, gembira oleh penjelasan yang lucu ini. Ayam angkasa? Masa tidak tahu? Burung dara? Enak juga, cobalah.
Sampai kenyang sekali perut Quilan karena pandainya Haulam memperkenalkan setiap masakan sehingga tak dapat ia bertahan untuk tidak mencicipinya. Ini masakan apa? Mengapa dagingnya bundar-bundar tapi bukan bakso? Licin. Haulam mengulur leher menjenguk, lalu mengorek dengan sumpit untuk memeriksa. Ini. Wah. Gila amat. Ini bukan makanan wanita. Celaka. Yang begini dikeluarkan. Sialan benar. Ia mengemal panjang pendek tanpa menjawab pertanyaan Quilan. Gadis itu tentu saja menjadi tertarik sekali, masakan apa sih? Kenapa bukan makanan wanita? Heran sekali. Tiba-tiba muka Haulam menjadi merah dan ia tampak gagap gugup dalam menjawab. Padahal biasanya pemuda ini paling pandai bicara. Masakan. Wah, bagaimana ini? Ini masakan. Masakan. Karena mereka berdua tadi bicara keras tanpa mempedulikan orang lain, tentu saja percakapan terakhir ini pun terdengar pula oleh para tamu yang duduk berdekatan. Mereka mulai tertawa-tawa geli menyaksikan sikap Haulam ini. Ih, kenapa kau? Sudah mabukkah? Masa menjawab masakan saja begitu sukar? Kalau tidak mengenal, bilang saja terus terang, mengapa susah-susah amat? Quilan menegur. Siapa bilang aku tidak mengenal masakan ini? Semua masakan di dunia pernah kumakan. Aku pernah memasuki dapur kaisar, pernah ikut dalam perjamuan bengkau di selatan. Ini masakan. Daging kambing saus tomat. Hanya daging kambing saja kenapa tidak dari tadi menyebutnya? Kau bohong agaknya. Kalau benar hanya daging kambing, mengapa bentuknya bulat seperti ini? Dan mengapa pula tadi kau hilang ini bukan makanan wanita? Hahaha. Itu bukan daging kambing, melainkan peluru kambing. Hahaha. Riuh rendah suara ketawa itu. Haulam dan Quilan menengok. Sejak tadi mereka sudah tahu bahwa tidak jauh dari meja mereka, dalam jarak 5 meter, terdapat 6 orang anggota pengemis baju bersih yang duduk mengelilingi meja dan sejak tadi memperhatikan mereka berdua. 6 orang pengemis itu rata-rata sudah berusia 60 tahun lebih, hanya yang 2 inilah mereka masih muda dan kini 2 orang inilah yang tertawa-tawa oleh ucapan seorang di antara mereka tadi. Pada saat itu, Quilan dengan sumpitnya telah menusuk 2 potong daging kambing itu yang memang berbentuk bundar telur sebesar telur ayam. Hanya kambing jantan yang memiliki peluru itu, kambing betina tentu saja tidak punya. Akan tetapi keliru kalau orang bilang wanita tidak boleh memakannya, malah sebetulnya itu makanan wanita, apalagi wanita cantik. Hahaha. Komentar pengemis muda yang kedua dan kembali 2 orang yang duduknya menghadap kepada meja Quilan tertawa-tawa sambil terang-terangan memandang kepada gadis itu. Akan tetapi, mendadak 2 orang pengemis muda yang sedang tertawa berkakakan itu terhenti ketawanya setelah mengeluarkan suara hahaup. Dan mata mereka mendelik, tangan kiri mencekik leher dan tangan kanan menunjuk-nunjuk kebingungan ke arah mulut mereka yang ternganga. Tanpa diketahui orang lain saking cepatnya gerakan tangan Quilan, 2 buah daging bulat yang tadi berada di ujung sepasang sumpitnya kini telah menyusup masuk ke tenggorokan 2 orang itu melalui mulut yang tadi terbuka lebar-lebar. 4 orang pengemis lain yang mengira bahwa 2 orang temannya ini, tersedak makanan sibuk menolong, menepuk-nepuk punggung mereka dengan keras sambil bertanya-tanya. Akan tetapi 2 orang itu hanya dapat mengeluarkan suara seperti orang gagu karena kerongkongannya tersumbat. Akhirnya seorang di antara mereka terbatuk dan meloncat keluarlah daging bulat seperti telur ayam itu, sedangkan seorang lagi, karena daging itu belum keluar dan ia merasa napasnya hampir putus, dengan nekat lalu memasukkan sumpit ke mulutnya dan mendorong daging di kerongkongannya itu terus masuk. Akal ini menolong juga dan terhindarlah ia daripada bahaya mau tercekik. Quilan yang telah memberi hukuman kepada 2 orang pengemis muda yang berani mentertawakannya itu, kedua pipinya menjadi merah. Tidak hanya karena marah, juga karena jengah setelah ia mendengar apa sebetulnya daging bulat-bulat itu. Diam-diam ia memaki tuan rumah yang mengeluarkan hidangan macam itu. Gadis ini memang masih asing dengan segala masakan-masakan kota, apalagi masakan-masakan yang begitu mewah. Semenjak kecil ia hanya makan masakan sederhana yang dibuat Bibi Beili. Kini untuk mengalihkan perhatian dari masakan yang dianggapnya tidak pantas itu, lalu bertanya kepada Haulam yang masih tertawa-tawa, mentertawakan keadaan 2 orang pengemis tadi. Dan ini, apakah ini? Untuk apa?
Kelihatannya seperti darah. Bukan darah. Itu namanya kecap, untuk bumbu menambah asin atau manis masakan. Sementara itu, dua orang pengemis muda yang sudah bebas daripada daging-daging bulat, kelihatan marah-marah, berdiri dan memandang ke arah meja kuilan sambil melotot. Empat orang kawannya yang lebih tua juga sudah menengok semua dan mereka bicara berbisik-bisik satu kepada yang lain, wajah mereka mengancam. Agaknya mereka sedang mempertimbangkan apa yang akan mereka lakukan terhadap dua orang muda itu tanpa mengganggu jalannya pesta. Mereka berenam hanyalah tokoh-tokoh biasa saja yang datang mewakili pengemis golongan hitam, maka tentu saja mereka segan untuk membuat gaduh dan kacau dalam pesta perayaan pengangkatan ketua Tian Liongpang. Akhirnya mereka mengambil keputusan untuk menanti sampai upacara berakhir, barulah akan memberi hajaran kepada dua orang muda kurang ajar itu. Pada saat itu terdengar ribut-ribut di luar, bentakan suara laki-laki mengiringi tangis wanita. Semua tamu menengok dan muncullah seorang laki-laki tinggi besar berjubah seperti pendeta, akan tetapi rambutnya panjang riap-riapan dan mukanya seperti seekor singa, matanya lebar dan bersinar liar. Laki-laki berusia 50-an tahun ini memegang sebatang cambuk panjang dan dengan cambuk ini ia menggiring 12 orang wanita muda-muda dan cantik-cantik seperti seorang penggembala menggiring ternak saja. Beberapa orang di antara wanita inilah yang mengeluarkan suara tangisan, dan yang lain berjalan dengan muka pucat dan mata penuh kecemasan. Begitu memasuki ruangan itu, kakek ini tertawa dan wajahnya menjadi makin menyeramkan. Rambutnya yang riap-riapan dan terhias bunga-bunga cilan, semacam bunga yang wangi, bergerak-gerak ketika ia tertawa. Melihat tamu ini, Tai Lek Kui Makiu berubah air mukanya, menjadi girang dan segera turun sendiri menyambut dan menjura. Wah, kiranya sahabat Cilan Saikong yang datang berkunjung. Sungguh merupakan kehormatan besar bagi kami. Hahaha. Tian Liongpang terkenal dengan Cap Ji Liong, 12 ekor naga, yang sungguh gagah perkasa. Kini yang tertua di antaranya akan menjadi ketua, benar-benar menambah keangkeran Tian Liongpang. Pinceng, aku datang. Untuk memberi hormat kepada Sin Seng Lo Suhu, dan memberi selamat kepada Tian Liongpang dengan ketua barunya. Dan karena Pinceng seorang miskin yang hanya suka mengumpulkan bunga-bunga harum maka Pinceng hanya dapat memberi sumbangan 12 tangkai bunga harum ini untuk hiasan kamar 12 naga dari Tian Liongpang sehingga kamar mereka menjadi harum dan membuat mereka enak tidur. Hahaha. Kemudian kakek itu membunyikan cambuknya di atas kepala 12 orang gadis tawanannya sambil membentak, "Hayo kalian lekas berlutut di depan majikan-majikan baru kalian." Karena agaknya sudah tahu akan kekejaman kakek itu, 12 orang gadis ini lalu menjatuhkan diri berlutut sambil menundukkan muka. Para tamu yang hadir terdiri dari orang-orang golongan hitam, maka peristiwa ini tidaklah mengherankan hati mereka, malah banyak di antara mereka tertawa-tawa dan terdengar komentar di sana-sini memuji 12 orang gadis itu dan menyatakan betapa senangnya menerima sumbangan benda hidup seperti itu. Juga Tai Lek Kui Makiu dan adik-adik seperguruannya serta para anggota Tian Liongpang menganggap hal ini biasa dan sewajarnya saja. Akan tetapi karena saat itu adalah saat yang penting dan di situ terdapat banyak tamu, Makiu merasa malu dan jengah juga. Ia kembali menjura dan berkata, "Ah, saudara Cilan Saikong mengapa begitu sungkan? Kami tidak mengharapkan sumbangan. Kedatanganmu saja sudah cukup menggirangkan hati kami." Sungguh pun tidak menolak secara berterang, namun kata-kata ini menyatakan ketidaksenangan hati dengan sumbangan itu, karena diberikan bukan pada saatnya yang tepat. Hahaha. Kakek itu tertawa sambil mengelus jenggotnya yang kaku. Sudah kukatakan tadi, Pinceng orang miskin dan hanya suka mengumpulkan cilan. Karena mendengar bahwa para pimpinan Tian Liongpang mempunyai kesukaan yang sama dengan Pinceng maka Pinceng membawa 12 tangkai kembang ini. Jangan sicu, tuan yang gagah, khawatir, bunga-bunga ini masih murni, datang dari keluarga baik-baik dan sengaja kupilih untuk sicu sekalian. Pada saat itu, si tua renta Sin Seng Lo Su yang tadinya duduk melenggut mengantuk di atas kursi, kini tiba-tiba nampak segar, dan tidak mengantuk lagi. Ia duduk tegak di kursinya, matanya yang setengah lamur itu dilebar-lebarkan untuk memandangi 12 orang gadis yang berlutut di atas lantai. Kemudian seperti seorang mimpi ia berkata, "Sumbangan paling berharga diberikan orang, kenapa banyak rewel? Kalau tidak suka, boleh giring semua ke kamarku." Hahaha.
Cilan Sai Kong tertawa bergelak sambil berdongak sehingga perutnya yang besar bergerak-gerak turun naik. Sin Seng Losu benar-benar mengagumkan sekali. Orang boleh tua tapi hati harus tetap muda. Kalau Losuhu menghendaki, lain kali boleh pinceng kirim beberapa tangkai bunga yang lebih muda, lebih cantik dan lebih harum. Hehe, terima kasih. Ini sudah cukup. Banyak. Biarpun dia sendiri seorang yang tidak pantang melakukan segala macam maksiat, namun sebagai calon ketua perkumpulan besar, Ma Qiu merasa malu juga mendengar percakapan kasar ini. Maka untuk mencegah agar suhunya yang sudah pikun dan Jai Huaket, penjahat pemetik bunga, Cilan Sai Kong itu tidak mengeluarkan omongan-omongan yang tidak patut lagi, ia segera menjura. Banyak terima kasih atas sumbanganmu, kami persilakan duduk dan menikmati hidangan sekadarnya. Sambil menyuruh adik-adik seperguruannya membawa para gadis itu ke belakang, ia sendiri lalu mengantar tamu ini ke tempat duduknya. Haula mengerutkan alisnya, mukanya yang tampan dan biasa bergembira itu berubah sama sekali. Sepasang matanya memancarkan sinar kemarahan. Kuilan melihat hal ini dan merasa heran. Mengapa pemuda ini marah-marah? Kau kenapa? Ia bertanya lirih. Kenapa? Tidakkah kau lihat mereka tadi? Haula menjawab dengan pertanyaan pula. Cilan Sai Kong itu, Jai Huaket terkutuk. Apa itu Jai Huaket? Dalam kemarahannya, Haula berubah gemas dan mengomel. Kau ini benar-benar tidak tahu apa-apa. Tidak mengenal masakan masih tidak aneh, akan tetapi seorang dara dengan kepandaian seperti kau ini yang patut menjaga dunia Kang Ou, tidak tahu apa itu Jai Huaket benar-benar bikin hati mendongkol. Seakan-akan kau mempermainkan aku dan pura-pura tidak tahu. Kuilan makin heran melihat pemuda ini bertambah kemarahannya. Kau kenapa sih? Mabok agaknya, ya? Aku benar-benar tidak tahu, kau marah-marah. Hayo jelaskan, apa sih yang dinamakan Jai Huaket itu? Kakek itu menjemukan, buruk kasar dan menjijikkan, tapi ia seperti seorang pendeta. Apakah Jai Huaket itu seorang pendeta? Setahuku, pendeta suka memetik daun-daun dan menggali akar-akar untuk obat. Memetik bunga, Jai Hua, untuk apa? Kau benar bodoh, mutiara hitam. Dilakukan sekarang upacaranya? Pendeta itu hanya berkedok pendeta, akan tetapi di balik kedoknya, ia penjahat yang sejahat-jahatnya. Yang dimaksudkan bunga adalah seorang gadis atau seorang wanita muda. Dia bukan memetik bunga biasa, melainkan tukang culik dan ganggu gadis-gadis muda. Kau lihat 12 gadis itu. Mereka itu orang-orang tidak punya guna. Mereka mau saja dijadikan barang sumbangan. Perlu apa dipikirkan boneka-boneka hidup itu? Mereka dipaksa. Aku tidak melihat mereka dipaksa. Mereka berjalan dengan sukarela sama sekali tidak melawan. Mereka orang-orang lemah, bagaimana berani melawan? Kuilan mengangkat kedua pundak. Ia tetap tidak mengerti dan tidak mempedulikan nasib 12 orang wanita tadi. Haula makin mendongkol. Gadis aneh yang telah merampas hatinya ini agaknya selain berwatak luar biasa, juga hatinya keras dan tidak mempedulikan nasib orang lain. Tiba-tiba terjadi keributan kembali dan masuklah dari ruangan depan seorang laki-laki berusia 50 tahun lebih tinggi kurus dan wajahnya tampang sikapnya agung dan pakaiannya biarpun tidak baru, namun bersih dengan potongan pakaian pelajar. Di pinggang orang ini tergantung sebatang pedang. Begitu masuk, semua orang tahu bahwa pelajar tua ini sedang marah, sepasang matanya yang tajam mengeluarkan sinar. Ia langsung melangkah lebar ke dalam ruangan tamu, berhenti di depan Sin Seng Losu lalu menudingkan telunjuknya dan berteriak. Sin Eng Losu, bagaimana pertanggungan jawabmu terhadap Tian Liongpang? Kulihat betapa Tian Liongpang berubah menjadi perkumpulan iblis yang jahat dan yang mengotorkan nama kami para patriot Houhan. Tadinya melihat muka mantumu, Siang Koan Bu yang gagah perkasa dan dapat membawa Tian Liongpang ke jalan benar, aku masih bersabar menyaksikan sepak terjangmu. Akan tetapi setelah Siang Koan Bu meninggal, kau dan murid-muridmu makin merajalela melakukan kejahatan-kejahatan yang keji, menyeret nama bersih Tian Liongpang sebagai tempat perkumpulan para patriot Houhan menjadi perkumpulan bangsat-bangsat dan penjahat-penjahat. Mendengar ucapan ini Ma Qiu melompat bangun diturut 11 orang adik seperguruannya. Orang Shiciam. Engkau dahulu memang tokoh Tian Liongpang, akan tetapi dengan kehendakmu sendiri kau pergi mengundurkan diri sehingga kalau tidak ada suhu kami,
tentu Tian Liongpang sudah bubar dan hancur diperhina orang lain. Kini Tian Liongpang menjadi perkumpulan yang besar, dihormati orang di dunia Kang Ou, dan kau berani datang bersikap kurang ajar terhadap suhu. Apakah kau sudah bosan hidup? Ciam Sichu, mengingat engkau masih bekas pemimpin Tian Liongpang dan mengingat akan hubungan kita yang lalu, biarlah kumaafkan kata-katamu yang kasar tadi. Terdengar Sin Seng Losu berkata tenang. Akan tetapi katakanlah mengapa datang-datang kau memaki dan marah-marah? Bukankah anak buahku sudah pula memberi kabar kepadamu dan memberi undangan? Aku tidak peduli akan upacara pengangkatan ketua baru, asal saja Tian Liongpang dibawa ke jalan benar. Akan tetapi, aku sedang mengejar Cilan Saikong si penjahat pemetik bunga yang terkutuk, yang telah menculik belasan orang gadis. Siapa kira, 12 orang gadis itu diculiknya untuk diantarkan ke sini? Hayo menyangkalah kalau bisa. Bukankah Saikong keparat itu mengantarkan mereka ke sini sebagai sumbangan? Beginikah wataknya para pimpinan Tian Liongpang sekarang? Begini rendah dan bejat. Hihe, Ciam Sichu. Apapun yang dipersembahkan orang, kalau itu merupakan sumbangan, tidak baik untuk ditolak. Menolaknya berarti menghina dan tidak menghargai maksud baik orang lain. Memang kami telah menerima sumbangan Cilan Saikong. Akan tetapi kalau kau menghendaki mereka, biarlah ku berikan mereka kepadamu, kembali ketua Tian Liongpang itu berkata penuh kesabaran. Ia sebetulnya tidak takut terhadap orang Shiciam itu, akan tetapi mengalah karena mengingat akan perhubungan mereka yang lalu. Ciam Goan ini dahulu adalah seorang di antara pimpinan Tian Liongpang dan terkenal aktif serta setia terhadap perkumpulan. Baru 10 tahun yang lalu, karena makin tidak suka akan sepak terjang pimpinan baru ia mengundurkan diri dan tidak pernah mencampuri Tian Liongpang. Baru sekarang ia tiba-tiba muncul dan marah-marah karena melihat betapa penjahat pemetik bunga yang dikejar-kejarnya itu memberikan gadis-gadis culikannya sebagai sumbangan kepada pimpinan Tian Liongpang. Sin Seng Losu. Kau masih mempunyai rasa malu, itu bagus. Lekas bebaskan 12 orang gadis itu dan selanjutnya aku tidak akan mencampuri urusan Tian Liongpang lagi karena semenjak saat ini, aku bersumpah takkan sudi lagi menginjak lantai ini. Mendengar kata-kata ini, Sin Seng Losu menoleh ke arah 12 orang muridnya. Sikapnya jelas hendak mengalah dan gerakan mukanya merupakan perintah agar murid-muridnya membebaskan 12 orang gadis sumbangan Cilan Saikong. Di dalam hatinya Ma Qiu dan adik-adiknya merasa mendongkol dan marah sekali. Mereka memang suka dengan wanita-wanita cantik, akan tetapi bagi mereka amat mudah mendapatkan wanita cantik, baik dengan mengandalkan uang, kedudukan, maupun kepandaian dan tentu saja mereka tidak begitu kukuh untuk menahan 12 orang gadis tadi. Akan tetapi, sikap Ciam Goan amat merendahkan mereka dan kalau mereka mengalah, mereka merasa malu kepada para tamu. Selain itu, mereka pun tahu bahwa gurunya mengalah hanya karena mengingat bahwa Ciam Goan ini dahulu bekas pemimpin Tian Liongpang. Soal kepandaian, sungguh pun Ciam Goan cukup lihai, namun mereka tidak gentar menghadapinya. Karena inilah, Ma Qiu menjadi ragu-ragu untuk menyetujui sikap gurunya yang mengalah. Pada saat itu, terdengar suara ketawa keras dan Cilan Saikong sudah melompat bangun menghadapi Ciam Goan. Sambil bertolak pinggang orang tinggi besar itu tertawa dan berkata, "Hahaha. Cacing kurus yang bicara besar dan sombong. Engkau bilang mengejar dan mencari pinceng. 12 tangkai bunga itu adalah pinceng yang menyumbangkan kepada 12 orang gagah Tian Liongpang. Dan karena pinceng masih berada di tempat ini, masih menjadi tanggung jawab pinceng." "Bagus. Memang aku akan membunuhmu, Jai Hua Ket," bentak Ciam Goan dengan marah. Bekas tokoh Houhan ini tidak peduli akan semua tamu lain karena kemarahannya sudah meluap-luap. Yang membuat marah sekali bukan hanya melihat penjahat cabul penculik gadis-gadis remaja itu, melainkan terutama sekali karena melihat betapa Tian Liongpang yang tadinya menjadi harapan para patriot Houhan untuk membangun kembali kerajaan yang sudah runtuh, kini ternyata menyeleweng menjadi sarang penjahat kejam terkutuk. Maka kini dengan kemarahan meluap ia mencabut pedangnya dan langsung menerjang Saikong itu dengan tusukan kilat ke arah dada. Harus diketahui bahwa Ciam Goan ini adalah putra tunggal mendiang Ciam Chiang Kun seorang panglima kerajaan Houhan dan dalam hal ilmu pedang, ia telah digembleng oleh seorang pamannya, adik ibunya, juga seorang panglima, yaitu Panglima Giam Siong yang terkenal jagoan. Ilmu pedangnya bersumber kepada ilmu pedang Kun Lun Pai, maka mengutamakan kecepatan gerak dan perubahan. Mendengar suara angin pedang berdesing dan melihat serangan yang cepat ini, Cilan Saikong tidak berani memandang rendah.
Sambil berseru keras ia sudah meloncat mundur sambil mengibaskan lengan bajunya yang lebar dengan tangan kiri, sedangkan tangan kanannya sudah menghunus keluar sebatang golok tipis yang mengkilap saking tajamnya. Ujung pedang di tangan Ciam Goan sudah datang lagi dengan tusukan ke arah leher. Kini Cilan Saikong menggerakkan goloknya menangkis sambil mengerahkan tenaganya. Saikong ini adalah seorang ahli guakang, tenaga luar, sehingga tenaganya amat besar. Terdengar bunyi nyaring ketika dua senjata beradu. Diam-diam Ciam Goan terkejut sekali. Untung tadi sudah menduga akan besarnya tenaga lawan, sehingga ia telah mengerahkan luekang dan ketika pedangnya ditangkis, ia dapat menghadapi tenaga keras dengan tenaga lemas. Dengan cara ini, walaupun tertangkis keras, pedangnya tidak terpental melainkan menempel pada golok sehingga tidak ada bahaya terlepas atau rusak. Selagi Saikong itu terkejut karena tangkisannya yang keras tidak berhasil membuat pedang lawan terpukul jatuh, Ciam Goan sudah membuat pedangnya meleset dan langsung dengan gerakan menyerong pedangnya itu menyambar ke arah lengan kanan lawan. Inilah jurus ilmu pedang Kunlun yang bernama Hun Into Ansan, awan melintang putuskan gunung, amat berbahaya karena yang diserang bukan bagian tubuh lain melainkan lengan kanan yang memegang golok. Hebatnya jurus ini adalah karena pedang itu akan terus mengulang gerakannya membabat dari kanan ke kiri dan sebaliknya tanpa memberi kesempatan kepada lawan untuk balas menyerang. Kecepatannya mengandalkan kepada gerak pergelangan tangan, maka cepatnya bukan main dan lawan yang diserang tentu akan menjadi bingung. Demikian pula dengan Cilan Saikong. Melihat pedang lawannya membabat ke arah lengan kanannya, ia kaget sekali dan cepat ia menarik lengan kanannya sambil memutar golok, siap membalas. Akan tetapi alangkah kagetnya ketika pedang yang lewat ke sebelah kirinya itu kini membalik dengan kecepatan kilat dan telah membabat lagi ke arah pinggangnya. Tak disangkanya lawan akan dapat mengulangi serangan sedemikian cepatnya, maka ia pun menggerakkan golok menangkis. Namun tetap saja Ciam Goan dapat terus menyambung serangannya, begitu tertangkis, pedangnya membalik dan meluncur dengan babatan dari samping, demikian pula kalau dielakkan sehingga Saikong itu mengalami penyerangan berantai yang membuat dia repot menyelamatkan diri. Akan tetapi, Cilan Saikong juga bukan seorang lemah. Selain memiliki dasar ilmu silat tinggi, juga ia sudah kenyang akan pengalaman bertanding. Inilah sebabnya maka menghadapi serangan Hun Into Ansan yang amat lihai ini ia pun tidak kekurangan akal. Melihat betapa pedang lawan selalu membabat dari kanan ke kiri dan sebaliknya, sedangkan yang diserang adalah pinggang ke atas, tiba-tiba ia mengeluarkan bentakan keras dan tubuhnya lalu rebah dan menggelinding ke atas tanah. Ia tidak hanya menggelinding untuk menyelamatkan diri, melainkan juga berguling untuk mendekati lawan dan goloknya menyambar-nyambar dari bawah, membabat kaki lawan dan juga ada kalanya menusuk ke arah perut. Inilah Tei Tong Tu, ilmu golok bergulingan, yang amat berbahaya. Segera keadaan menjadi berubah. Kalau tadi Ciam Goan berada di pihak penyerang dan pendesak dengan jurus Hun Into Ansan, kini si penjahat pemetik bunga itu yang mendesak dengan Tei Tong Tu. Ciam Goan menjadi repot sekali, harus meloncat ke sana kemari dan pedangnya melindungi tubuh bagian bawah, bagian yang amat sulit dilindungi dengan pedang. Wah, ramai betul. Haulam berkata dengan wajah gembira. Kalau tidak hati-hati orang Shi Ciam itu tentu akan celaka. Tidak mungkin. Bantah Kuilan. Biarpun ilmu pedangnya hanya permainan kanak-kanak, sedikitnya ia lebih baik daripada brewok itu. Haulam melirik ke arah gadis ini. Terlalu sombongkah gadis ini, atau memang betul-betul berkepandaian begitu tinggi sehingga menganggap ilmu pedang Ciam Goan yang jelas bersumber ilmu pedang Kunlun itu dianggap permainan kanak-kanak. Kumaksudkan bukan dalam pertandingan melawan Saikong itu. Melawan dia, kiranya takkan kalah karena kulihat Saikong itu hanya luarnya saja kelihatan kuat, akan tetapi dalamnya sudah lapuk seperti pohon tua, napasnya sudah hampir putus. Yang kukhawatirkan adalah orang-orang Tian Liongpang. Lihat saja sikap 12 naga itu dan kurasa Ciam Goan belum tentu akan dapat meninggalkan tempat ini dengan selamat. Kini Kuilan yang merasa heran. Ia tidak berkata apa-apa, akan tetapi hatinya penasaran. Ia belum berpengalaman seperti Haulam, tidak mengenal watak orang-orang Kang Ou. Sementara itu, pertandingan antara dua orang itu makin seru. Kini Cilan Saikong tidak lagi menggunakan Titong Tu karena setelah puluhan jurus ia lakukan tanpa hasil, ia menjadi kelelahan sendiri. Memang Tei Tong Tu sungguh pun lihai dan berbahaya bagi lawan, namun untuk memainkannya membutuhkan tenaga dan napas panjang.
Adapun Cilan Saikong, sungguh pun terlatih baik dan banyak pengalaman, namun tepat seperti dikatakan Haulam tadi di sebelah dalam tubuhnya ia sudah lemah. Saikong ini adalah seorang abdi nafsu, seorang yang selalu mengumbar nafsu sehingga tentu saja kekuatan-kekuatan sebelah dalam tubuhnya menjadi lemah dan mana ia mampu bertahan melawan seorang yang ulet dan kuat seperti Ciam Goan. Kini keringatnya sudah membasahi muka dan leher, napasnya mulai terengah-engah seperti orang dikejar setan. Melihat keadaan lawan ini, Ciam Goan lalu mendesak dan menerjang dengan jurus Seng Siok Hutsi, musim panas kebut kipas. Jurus ini amat gencar seperti gerakan kipas di tangan, bahkan lebih gencar serangannya daripada jurus Hun Into Ansan tadi. 3 kali Saikong itu mengelak dan menangkis. Keempat kalinya ketika ujung pedang menotok iga kiri, ia cepat melakukan jurus Wai Tiong Poguat, peluk bulan depan dada, untuk melindungi iganya dengan golok sambil tangan kirinya bergerak memukul dada lawan. Namun siapa kira, Ciam Goan sudah merubah gerakan pedangnya, ia tidak jadi menotok iga, melainkan memutar pedangnya ke kanan dan cerak. Lengan kiri Saikong itu terbabat putus sebatas siku. Aduh! Saikong itu terhuyung dan Ciam Goan sudah menerjang maju untuk mengirim tusukan terakhir. Akan tetapi pada saat itu tampak sinar putih meluncur cepat dan terang. Pedang di tangan Ciam Goan terpental dan lepas dari pegangannya. Sebatang sumpit gading yang tadi menghantam pedang itu jatuh ke atas lantai di depannya. Pucat wajah Ciam Goan. Kiranya Makyu yang menyambitkan sumpit itu untuk menangkis pedangnya dan menyelamatkan nyawa Cilan Saikong. Lemparan sumpit saja sudah dapat meruntuhkan pedangnya. Baru lemparan sumpit begitu hebat, apalagi kalau orangnya maju. Ciam Goan menghela napas dan berkata, kepandaian Tai Lek Kui memang hebat. Seorang saja sudah sehebat itu, apalagi kalau Cap Ji Liong dari Tian Liong Pang maju bersama. Akan tetapi aku Ciam Goan seorang laki-laki yang tidak takut mati. Majulah kalian semua dan mari kita mengadu nyawa di sini. Sikap Ciam Goan benar-benar amat gagah sehingga diam-diam Kuilan menjadi kagum sekali. Diam-diam gadis ini sudah siap-siap untuk membela orang gagah itu. Ia mendengar kawannya berbisik, kalau dia dikeroyok, akan kucabuti semua rambut dari muka Makyu berikut bulu-bulu hidungnya. Mau tidak mau Kuilan tertawa geli mendengar ucapan ini. Karena gadis wajar dan polos, maka suara ketawanya tidak ia tahan-tahan. Padahal waktu itu, keadaan sudah amat tegang dan amat sunyi. Tidak ada suara keluar dari para tamu yang menanti perkembangan selanjutnya yang menegangkan. Tentu saja suara ketawa gadis ini terdengar jelas. Sin Seng Losu lalu bangkit berdiri. Suara ketawa Kuilan tadi seakan-akan menampar mukanya dan ia berkata, sudahlah kami sedang hendak melakukan upacara penting tidak perlu pertandingan dilanjutkan berlarut-larut. Apalagi, kami tidaklah serendah itu untuk melakukan pengeroyokan terhadap seorang yang tidak berapa pandai seperti Ciam Sicu. Kau sudah berhasil mengalahkan Cilan Saikong. Nah, tidak lekas pergi dari sini mau tunggu apa lagi? Bersambung ke jilid 6. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.